Ada bocah Angon, ada Satrio Piningit, juga Ratu Adi. Di sini saya akan coba kupas lah ya, kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana teman-teman semuanya, baik-baik saja? Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran ketika kita berikhtiar mencari yang lillahi ta'ala gitu ya. Nah, saya sengaja buatkan video atau konten ini ya, karena sudah lama juga saya tidak membahas tentang Satrio Piningit. Nah, saya sering lihat video-video, juga sering lihat baca-baca komen di video-video sebelah atau di video saya gitu, konten-konten saya. Masih banyak orang yang mengartikan ya, itu sih kalau menurut saya ya. Jika saya salah ya minta maaf. Kita pelajari lagi, kita rasakan lagi, coba renungkan lagi gitu ya, apa yang nanti saya sampaikan. Masih banyak tentang Satrio Piningit ini, bahwa Satrio Piningit itu satu sosok gitu. Nah, di sini saya ingin memperjelas bahwa Satrio Piningit yang sering saya bahas, atau mungkin sebagian temen konten dari tetangga juga mungkin sama ya, maksudnya mungkin sama dengan saya gitu. Jadi begini, Satrio Piningit tersebut kalau menurut saya gitu kan, saya pribadi itu lebih kepada kejiwaan manusia, atau tingkatan pembelajaran tentang spiritual manusia yang menjaga jati dirinya, atau seseorang yang sudah mengetahui akan jati dirinya gitu, dan melanjutkan trah yang orang tersebut miliki gitu. Jadi begini, ada bocah Angon, ada Satrio Piningit, juga Ratu Adi. Di sini saya akan coba kupas lah ya, kupas tuntas gitu. Di sini saya akan coba kupas tuntas Satrio Piningit, bocah Angon, Satrio Piningit, juga Ratu Adil. Saya awali dari bocah Angon biar bisa kita mempelajari ya, apa sih bocah Angon itu. Jadi begini, bocah Angon itu kalau menurut saya itulah yang seorang manusia, atau kita dalam kehidupan kita mencoba mengendalikan ego kita, hawa nafsu kita, atau simpelnya kita berpuasa begitu. Karena puasa itu bukan hanya 1 hari atau 2 hari, setiap hari kita puasa. Itu bocah Angon begitu. Bocah Angon itu setiap hari puasa, karena
untuk melawan ego dan hawa nafsu yang ada, ibaratnya sisi jelek yang ada di dirinya, yang bisa mencelakakannya, yang bisa ibaratnya menjerumuskan orang tersebut ke sisi negatif gitu kan. Itu bocah angon, atau yang disebut rumah bocah angon itu yaitu rumah yang ada dalam diri kita, wadah, tempat. Agar apa? Agar kita tuh bisa menemukan nur atau cahaya. Cahaya tersebut yang akan membuat kita merasa ibaratnya diterangi gitu. Ketika kita menghadapi kehidupan, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, orang yang disebut bocah angon itu tidak akan merasa kegelapan, tidak akan merasa kebingungan meskipun masalah menghampirinya. Itu bocah angon. Karena apa? Setiap manusia yang hidup di dunia, tidak ada orang yang tidak menemukan masalah. Pasti semua manusia yang hidup di dunia ini bermasalah. Gitu. Nah ini, ketika kita menghadapi masalah kehidupan, jiwa bocah angon ini yang harus kita pakai ketika kita menghadapi masalah di kehidupan. Karena apa? Rumahnya bocah angon ini tempatnya nur, tempatnya cahaya, dan akan memberi ketenangan kepada diri kita, pemikiran kita, atau rasa hati kita meskipun kehidupan kita dalam masalah. Atau dalam simpel kata, atau simpel lah bahasanya, kita tuh seolah-olah hidup tidak ada masalah. Yang disebut surga dunia. Surga dunia itu seseorang yang menjalankan kehidupannya dengan rasa ikhlas, pasrah, dan ridho. Meskipun dirundung banyak masalah dalam kehidupannya, orang tersebut akan merasa tenang. Ini bocah angonnya. Sifat atau ciri kejiwaan seseorang yang bisa menguasai atau bisa masuk ke dalam yang disebut rumah bocah angon itu, akan merasakan yang namanya surga dunia, kedamaian di dalam kehidupan nyata. Meskipun banyak masalah dalam kehidupan, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Kalau pengen hidup tenang, hidup tanpa masalah, jangan jadi manusia. Gitu. Manusia tuh di kehidupan nyata pasti bermasalah, banyak masalah yang harus kita hadapi. Nah ini pentingnya jiwa bocah angon itu seperti itu, bekal kita semua manusia agar bisa menghadapi kehidupan dengan rasa ikhlas, pasrah, dan ridho. Trisula Weda itu. Kemudian bocah Satrio Piningit apa? Satrio Piningit itu sama seperti bocah angon.
Kenapa dalam Uga Wangsit Siliwangi bocah Angon yang bisa menemukan Ratu Adil? Gitu kan? Karena memiliki jiwa kesatria. Seorang kesatria, dia berbuat baik, tidak akan pernah dia ingat. Karena jiwa kesatria itu jiwa tolong menolong, jiwa penolong, jiwa yang selalu ingin membantu orang yang ditemuinya, yang merasa orang ini perlu bantu. Atau jiwa kesatria itu seseorang yang bisa menerangi orang yang sedang kegelapan atau sedang menemukan jalan yang buntu. Karena tidak sedikit orang yang menemukan jalan buntu di kehidupannya. Nah, orang yang memiliki jiwa kesatria, yang berhasil ketika bocah Angon ini, ketika kita menjalankan di posisi bocah Angon ini, yang bisa masuk ke rumah bocah Angon itu, orang itu disebut kesatria. Nah, itu Satria Piningit yang bisa menolong seseorang ketika orang itu kegelapan, ketika orang itu menemukan jalan buntu, memberi motivasi, memberi semangat kepada orang tersebut agar kembali berani berjuang, berani bertarung, menghadapi kehidupannya, melanjutkan kehidupan orang yang sedang kegelapan atau menemukan jalan buntu. Itu jiwa kesatria. Nah, kalau Ratu Adil itu seperti apa? Bocah Angon bisa masuk ke rumah bocah Angon. Yang saya bilang tadi apa? Rumah itu tempatnya nur, tempatnya cahaya. Nah, bocah Angon ini bisa mengartikan, bisa menerangkan, bisa ibaratnya membuka tabir yang ibaratnya kebanyakan orang lupa, bukan tidak tahu, tapi lupa. Bocah Angon ini yang bisa masuk ke rumah bocah Angon, yang sudah masuk, yang sudah bisa merasakan nur tersebut, ini yang bisa menerangkan, ngasih tahu bahwa Ratu Adil itu yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu akan adil, berlaku adil seadil-adilnya sesuai apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang manusia lakukan di dunia ini. Manusia berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik, berbuat buruk juga akan mendapatkan hasil yang buruk. Itulah Ratu Adil. Ketika kita hidup di dunia ini, sesuai apa yang ingin kita rasakan atau apa yang kita lakukan, kita ingin membuat sesuatu, ibaratnya contoh, kita ingin berbuat sesuatu demi seseorang yang sedang dalam kegelapan, melalui pengalamannya ketika menjiwai di bocah Angon, di-sharekan atau berbagi pengalaman kepada orang-orang yang sedang dalam
masalah atau dalam jalan buntu itu atau dalam kegelapan, orang ini akan meneranginya sambil mengenalkan siapa itu Ratu Adil. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Jika kurang jelas boleh teman-teman tanyakan, atau jika ada yang ingin kita bahas, kita obrolkan, boleh di share atau apa. Saya minta bantuannya juga teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe jika video ini bermanfaat. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan saja bahwa Bocah Angon, Satrio Viningit, dan Ratu Adil itu ada dalam setiap jiwa manusia. Tergantung kitanya, kita mau gimana. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.